Masih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah syukrulillah mabadu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dan bakal belajar menjadi dirijen ya, karena pada malam hari ini kita udah kedatangan walaupun secara virtual ada Kak Isrof ya, Muhammad Isrof, salah satu anggota dari Paduan Suara Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. So, langsung aja kali ya, Kak Isrof silakan bisa say hi buat teman-teman di Madrasah Alisaniyah di Garut, di tempat pengabdianku di sini. Jadi bisa langsung aja deh, say hi. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ya, tadi dari sekolah apa ini kan namanya MA apa sih? Madrasah Alisaniyah. Oh, Madrasah Alisaniyah Garut ya. Iya. Iya, jadi sebelumnya perkenalkan nama apa ya? Nama kakak aja kali ya. Iya. Nama kakak Muhammad Isrof, bisa dipanggil Isrof. Kebetulan di kampus kakak sebagai salah satu anggota dari Paduan Suara Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kemarin Kak Acep minta tolong sama Kak Isrof terkait dengan pembelajaran sebenarnya bahasa dalam paduan suaranya, bahasa aslinya itu yakni conducting. Ya, kalau adik-adik ingat bahwasannya conducting ya. Dirijen itu sebenarnya bacanya juga bukan dirijen tapi drihen. Oh. Iya. Yang sebenarnya gitu kan ya. Nah, untuk conducting yang lagu kemarin ya Kak ya? Ya. Atau mungkin secara overview dulu deh, kenapa kemarin bisa 4/4? Gimana iya. ceritanya? Oke. Jadi begini adik-adik, kalau kayak gini jelas apa kalau kayak gini jelas juga nggak? Clear banget, mau gimana juga. Oke, baik. Jadi kemarin itu kan lagu ini ya, lagu himne madrasah ya Kak? Iya, Mars. Iya, Mars Madrasah. Oke. Sebenarnya ini Kak Isrok sedikit sharing aja, sedikit cerita aja biar buat informasi adik-adik sekalian supaya tahu. Sebenarnya kemarin itu lebih tepatnya untuk lagu himne madrasah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena biasanya lagu himne itu setiap himne institut atau lembaga manapun pasti kalau yang namanya lagu himne itu pasti dengan tempo yang lambat. Berbeda dengan Mars, pasti dia punya tempo yang staccato atau tempo yang jelas atau tempo yang lebih up, lebih cepat gitu kan ya. Jadi untuk kemarin itu yang adik-adik pelajarin yang apa itu ilmu dunia dan akhirat itu ya, itu namanya lebih tepatnya untuk kategori himne. Nah, kenapa kemarin Kak Isrok jelasin 4/4? Karena dia punya tempo yang agak lambat. Iya, dan itu masuknya ke kategori birama 4/4. 4/4 itu maksudnya gimana? 4/4 itu dalam satu garis, gimana ya menjelaskannya ya? Ini bayangan aja buat adik-adik sekalian, bahwasanya 4/4 itu adanya 4 ketukan dalam satu bar. Bar ini apa? Bar ini adik-adik pernah lihat kalau pelajaran seni budaya suka belajar not balok nggak? Pernah? Iya, yang kayak toge-toge itu ya, yang kayak toge-toge itu yang diarsir-arsir, yang ada bulat-bulatan gitu kan ya. Iya, betul. Nah, jadi 4/4 itu adanya 4 ketukan
dalam satu bar. Nah, dalam 4 garis paranada. Garis paranada itu kan kalau di seni budaya kan suka ada 1, 2, 3, 4, 5, terus baru tuh ada notnya kan yang kayak toge, terus dicoret-coret gitu kan ya. Nah, dalam satu garis itu ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Dan satu kotaknya ini ada 4 ketuk. Nah, makanya itu disebut 4/4. Beda lagi nanti kalau 3/4, 2/4, 6/8 gitu kan ya. Nah, begitu adik-adik. Dan lagu himne kemarin itu masuknya 4/4. Jadi kita ngondaknya 4/4. Jadi ngondaknya yang kemarin Kak Isro kasih tahu bahwasanya ketukan beratnya jatuh pada ketukan pertama. Ketukan berat itu apa namanya? Ketukan berat itu artinya ketukan jelasnya bahwasanya lagu itu sudah dimulai. Kayak kemarin kata Kak Isro kan yang kasih tahu tuh ini ilmudu. Nah, dunya ini tuh ketukan pertama dan ini namanya ketukan beratnya gitu. Jadi nanti setiap di sini itu harus ada aksennya biar udah mau masuk lirik baru nih. Kemarin liriknya apa aja sih Kak? Aku udah share. Udah share ya? Bentar. Nah, oke, Kak Isroknya ini kasih tahu yang kemarin aja. Kan kemarin itu ketukan pertamanya kan ketukan beratnya jatuh pada ketukan pertama. Ketukan pertama itu kan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iya, kesininya itu udah 1. Iya. Nah, ini itu namanya ketukan berat yang jatuh pada ketukan pertama. Kan gitu kan ya? Nah, untuk biar lebih jelasnya lagi kalau kita mau mengondak atau mau mendrihen si ini lagu, nanti kita biasanya si drihen atau si konduktornya ini kasih aba-aba in setting. In setting ini maksudnya apa? Kasih aba-aba pemulaian atau sikap kita mau mulai. Bisa kayak gimana aja terserah. Bisa kayak gini, bisa kayak gini, atau yang adik-adik sering lakukan bisa kayak gini. Mungkin ya? Boleh agak munduran nggak Kak Isok biar kelihatan tangannya kayak gimana? Oke. Ya, ya teman-teman semua langsung praktikkan ya. Ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nah, jadi biar teman-teman penyanyinya tahu bahwasannya si drihen atau si konduktornya mau mulai lagu tersebut, teman-teman konduktor atau adik-adik yang nanti jadi drihennya bisa melakukan gerakan atau posisi atau sikap in setting. In setting ini apa? Sikap ingin memulai lagu. Nah, sikap ingin memulai lagu itu kayak gimana? Bisa kayak gini, bisa kayak gini, nih. Ya. Atau yang paling kita sering kalau dulu ya di SD atau di SMP itu seringnya kayak gini nih ya. Nah, oke apa berarti gitu ya? Iya. Terserah mau kayak gimana aja. Tapi kalau kayak gini tuh rasanya kayak lebih kaku. Kayak nanti kita kapan bisa mulainya kalau kayak gini terus kan ya. Nanti ini kan harus dilepas nih gitu. Alangkah baiknya teman-teman kayak gini aja. Dengan hitungan misalkan 3, 4. Ilmu dunia. Gimana sih Kak? Aku lupa nadanya. Ilmu dunia dan akhirat. Iya, oke. Itu ya. Ilmu dunia dan akhirat. Kayaknya kemarin bukan kayak gitu deh, Kak. Gimana? Coba adik-adik gimana? Itu sebaiknya dari bait terakhir dulu kan? Apa gimana? Ini dari pencipta lagunya sendiri, pengennya dari mana? Itu bebas. Bebas ya. Nah, sebenarnya bisa dari awal pun bisa. Kalau emang lirik lagunya itu diciptakan emang paling awal tuh dalam Madrasah Al-Insaniyah Bina, generasi berakhlak mulia, misalnya gitu kan ya. Itu bisa dari situ. Ini saya nyanyiin yang dari ilmu dunia dan akhirat karena kemarin yang di video Kak Acep kirim langsung mulai dari situ ya kemarin ya? Iya, padahal pesannya lagi. Oh iya. Bentar, kemarin gimana ya nadanya? Ini aku lihat dulu. Udah coba.
yang dari terakhir dalam bedah. Dalam bedah para guru yang mengajariku ilmu Oke. Ya, benar sih kayak yang Kak Acep bilang tadi, nadanya kayak gitu. Ilmu dunia dan akhirat. Oke. Nah, misalkan lagu itu dimulai dengan lirik yang tadi ya. Misalkan lagu ini dimulai dengan lirik ilmu dunia dan akhirat kan ya. Nah, nanti teman-teman, adik-adik nggak apa-apa yang konduktor atau dirigentnya ini nggak usah ini nyanyiin banget yang nada akhir, bukan nada akhirnya, lirik akhirnya. Itu kan lirik akhirnya itu kan mengajariku ilmu amaliyah, amal ilmiah kan ya. Nggak apa-apa itu, nanti teman-teman yang jadi dirigent atau adik-adik yang jadi dirigent nggak apa-apa itu, nggak usah dinyanyiin. Teman-teman yang jadi dirigent, adik-adik yang jadi dirigent cukup aja dengan aba-aba misalkan 3, 4. Ilmu dunia dan akhirat, carilah apa? Carilah ilmu serta beramal ya. Iya. Nah, misalkan gitu kan tadi ya. Kayak Isra ulangi. 3, 4. Ilmu dunia dan akhirat, carilah ilmu serta beramal. Na 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 na. Gitu sih adik-adik sebenarnya. Udah paham belum? Oh ya, kemarin yang hasil feedbacknya itu kurang gimana sih? Soal ini yang Kak Acep kirim kemarin ya? Iya. Sebenarnya kemarin udah betul, udah benar. Tapi ini yang Isro kasih tahu bahwasanya diketukan beratnya harus di aksen aja. Maksudnya aksen itu kayak misalkan ini Isro nggak tahu nadanya kayak gimana ya. Misalkan nadanya ngasal aja deh. Misalkan di lirik yang di madrasah ini, Kak, coba nadanya gimana Kak? Aku nggak tahu beneran. Yang mana? Yang awal deh nggak apa-apa. Awal. 1, 2, 3. Rasa al-Islamiyah bina generasi berakhlak. Ya. Oke. Ya tadi dalam madrasah al-insaniyah. Gimana lagi Kak? Oke. Nah, misalkan maksud Kak Isrok yang aksen itu, yang kemarin adik-adik belajar ngondak atau drihen, harus aksennya harus lebih jelas, pasti ketukan beratnya. Misalkan nih, lirik pertamanya misalkan ilmu dunia dan akhirat, carilah ilmu serta beramal. Terus selanjutnya, oke deh, ulang. Maksudnya, Kak Isrok nyanyiin dalam madrasah al-insaniyah bina generasi berakhlak mulia. Nah, misalkan Kak Isrok kayak gitu aja ya nadanya ya, misalkan ya. Nah, maksudnya yang aksen itu gini, 3, 4. Dalam madrasah al-insaniyah bina generasi berakhlak mulia, carilah ilmu serta beramal. Nah, jadi gitu deh. Maksudnya itu di sininya itu harus lebih dijelasin. Kayak dalam madrasah al-insaniyah bina generasi berakhlak mulia. Jadi kayak di sini itu harus lebih dijelasin lagi aja. Bareng kali ya. Iya, boleh. Atau misalkan Kak Isrok boleh sendiri
maksudnya boleh kondak kita dulu. Iya, boleh. Nah, kita sambil nyanyi sambil berdiri ya teman-teman. Apa? Yang cewek-ceweknya boleh agak lebih deketan nggak, Kak? Boleh Iya. Ibaratnya mah pura-pura ini posisi lagi mau paduan suara gitu. Nanti kameranya. Nah, biar kelihatan teman-teman. Ini semuanya on. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Udah siap? Ya, langsung dari awal aja berarti ya. Itu yang nyetel musiknya siapa, Kak? By the way, musiknya belum ada. Jadi masih manual ya? Ya. Oke. Nah, jadi nanti kesepakatannya gini ya. Kalau Kak Isrok udah 3, 4, adik-adik siap-siap ya. Nanti kalau udah kayak gini langsung nyanyi ya. Paham? Oke. 3, 4. Ulang. Jadi gini deh. Dalam madrasah ya. Lirik awal dalam madrasah. 3, 4. Dalam madrasah al-insaniyah gitu ya. Oke? Jadi di sini adik-adik udah tarik suara. Oke, 3, 4. Udah ya? Gimana suara kita? Apanya, Kak? Suara kita gimana? Suara kita boleh ada feedback juga? Sebenarnya kalau baru pemula mah wajar, Kak, nggak apa-apa. Yang penting si adik-adiknya udah bisa ngikutin konduktornya. Jadi itu maksudnya gimana? Dalam paduan suara atau dalam kelompok suara bernyanyi yang ada konduktornya, penyanyinya harus mengikuti tangannya konduktor atau tangannya drihen. Jadi misalkan kayak di lagu tadi, kalau drihen suruh begini, berhenti, ya udah berhenti gitu kan ya. Tapi kan maksudnya ini kan kita baru-baru pertama belajar gitu. Tapi maksudnya untuk adik-adik yang di Madrasah Al-Insaniyah udah bagus, udah bisa ngikutin tangannya konduktor.
Kalau untuk suara nanti bisa lah dipoleskan. Apa Kak? Kalau suara cowok sama cewek biasanya gimana kalau di Mars lagu? Kalau di Mars lagu, Iya maksudnya ada perbedaan nggak harus digemakan kayak suara cowoknya atau gimana? enggak sih. Kalau lagi nyanyi bareng-barengnya sebenarnya nggak harus ada perbedaan banget. Tapi tergantung lagu itu di aransemen kayak gimana gitu kan ya. Misalkan kayak adik-adik yang masih baru ini misalkan semuanya kan satu suara kan ya. Jadi terserah mau kayak gimana pun terserah. Yang penting ini kan satu suara. Jadi nggak harus dibedain banget Kak, karena kan emang dari awal kesepakatannya satu suara, kecuali kalau memang dari pencipta lagu atau dari arranger lagunya pengen ada suara satu, suara dua, atau suara bass, suara tenor, suara sopran, atau suara ini gitu. Itu aja. Boleh liatin kita semua atau misalkan kamu channel aja kali ya, satu orang atau dua orang yang bisa jadi handnya gitu ya. Apa gimana Kak? Ini praktiknya biar teman-teman semua pas ketukannya enaknya semua praktik atau sampel aja satu atau dua orang? Satu dua orang nggak apa-apa. Dua orang ya, oke. Berarti siapa? Mida sama Nurul. Ya silahkan. Coba dua orang. Coba. Ayo, Mida ke depan. Iya. Dua orang sama Nurul. Ayo maju. Ayo maju. Nah, berarti dia sebelah sini. Gak apa-apa yang disuruhnya terserah. Ya. So, berarti kita yang semuanya nyanyi ya, nyanyi. Tapi nge-shootnya ini. Kak ini Garutnya di mana Kak Acep? Kenapa Kak? Ini alamat Garutnya di mana? Di kota mana? Ya kota Garut. Oh, ini sekolahnya di kota Garut. Iya, tapi kita di kampung agak sedikit ke atas. Ayo ke sini mancing. Namanya apa busnya? Kampung Panunggangan. Kampung Panunggangan. Yes. Oh. Ayo jangan keluar negeri mulu ke sini. Halo Pak Islam. Halo. Israf delay. Isra, hello. Ya, terus banget sih, bukan lagi. Ya keluar dulu, coba masuk lagi. Bentar ini yang lagi dicolok charger katanya. Atau semuanya cukup kalau semua kelihatan mau. Kalau sama kelihatan kan? Berarti semua mau ya. Tapi kan tetap ada yang maju sendiri. Iya coba beda sebelah sini. Kita direkam gitu. Oke. Ya. Ya, oke. Kita bisa mulai kali ya. Boleh. Oke. Siapa sampelnya?
Kayaknya pengen semuanya, Isrof. Oke. Kalau semuanya boleh lebih dekat aja nggak? Ya, satu jajar aja kali ya. Iya. Ya. Ya coba lebih dekat aja. Nah. Nah, jajar sini. Ini maju aja, maju. Kamera maju. Nah, terus jadi fokusnya ke sini aja. Ya. Oke. Satu. Oh iya. Gantian. Oke. Ya. Adik-adik liatin tangannya Kak Isrok ya. Oke, liatin tangan Kak Isrok sama ingetin tempo lagunya. Ini kan maksudnya belum ada MIDI-nya atau instrumennya kan ya. Jadi adik-adik harus ingat tempo lagunya segimana. Oke. Ya, yuk mulai yuk. 3, 4. Yang nyanyi siapa? Oke, kita ulang. Jadi nanti pas sudah ngangkat tangan begini, udah mulai ya. Udah mulai ya. Tuh, oke? Paham nggak? Paham, oke. 3, 4, iya. Lihatin tangan Kak Isra. Tadi koneksinya agak buruk ya Kak ya? Iya benar banget, agak delay. Iya benar agak delay. Tapi gimana? Walaupun agak delay. Apa? Walaupun agak delay barusan, gimana tuh tangan mereka? Sebenarnya ini karena delay doang sih, tapi kalau nggak delay, bang ini mereka udah bisa, insya Allah. Ada yang ditanyakan nggak? Apa aja boleh bebas. Ya, terserah. Sebutkan nama.
Mana Kak Isro? Ayo nanya. Sok atuh nanya we, teu naon. Ulah isin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Isro nggak denger. Ya, Kak Isro, apakah gaya kita mengikuti dengan irama atau tidak? Gaya apa yang maksudnya, Kak? Yang tangan sama tubuh, tangan aja atau tidak? Oh, iya. Nah, Oke, sebenarnya kalau kita bahas lebih jauh lagi ya terkait dengan conducting atau konduktornya, terkait dengan gayanya, sebenarnya ini bebas balik lagi maunya dengan konduktornya. Dia bebas berekspresi memimpin lagu ini dengan apa? Dengan ekspresi kayak apa aja. Yang penting ketukannya jelas. Misalkan dia mau mimpin lagu dengan ketukan yang bagaimana, misalkan kayak begini, atau begini, terserah. Yang penting itu jelas ketukannya. Karena di dalam paduan suara itu sebenarnya aba-aba atau gaya konduktor ketika lagi dry hand, ketika lagi memimpin lagu ini itu punya maknanya atau punya artinya. Tapi ini sesuai kesepakatan dari konduktor sama penyanyi. Misalkan konduktor maunya begini, jadi suaranya diangkat. Atau begini nih, suaranya dipelanin. Atau begini, dikasih power. Gitu. Nah, untuk penyanyinya sendiri tetap nyanyi dengan fokus dengan tangannya konduktor. Tapi konduktornya atau dry hand-nya ini bebas. Mau dengan gaya seperti apa aja, yang penting jelas. Dan penyanyi juga udah tahu maksudnya begini apa, maksudnya begini apa, maksudnya begini apa, maksudnya begini apa. Gitu adik-adik. Karena dalam paduan suara pun pasti luas cakupannya terkait dengan sikap-sikap atau gaya conducting atau dry hand. Jadi nggak terpaku harus kayak gini banget, nggak usah. Sebenarnya masih banyak lagi, atau nggak harus kayak gini banget, nggak usah. Atau gini, kan kita sering kita tahu ya. Tapi sebenarnya jauh dari itu lebih banyak lagi. Sama-sama. Ada cukup. Oke. Ya, baik. Kak Isro, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya buat teman-teman, para pengurus di Madrasah Al-Ihsaniyah di Garut. Dan semoga Kak Isro sehat-sehat selalu. Amin. Dan dilancarkan kuliahnya. Dan mampir-mampir ke sini kalau mau ke Garut, nanti akan kita jemput ya. Oke, walaupun ya kakak belum tahu ya Isro lama di PSN kayak gimana, walaupun ada tetanggaan ya di KSR Udin. Tapi terima kasih banyak atas kesempatannya. Pokoknya semoga menjadi ladang pahala buat Kak Isro. Amin, Ya. amin. Oke, salam dari kita semua dari Madrasah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih.